Pendidikan adalah pondasi kemajuan suatu bangsa, dan menilai efektivitasnya sangat penting. Metode dan alat evaluasi memengaruhi kualitas pembelajaran. Di Indonesia, sistem evaluasi pendidikan telah berubah signifikan, mencerminkan prioritas yang berkembang dan adaptasi dengan standar global. Dari ujian penghabisan hingga asesmen nasional, setiap fase membawa tantangan dan peluang baru. Bergabunglah dengan saya saat kita menelusuri evolusi dari ujian pena dan kertas ke penilaian digital. Memahami perubahan ini membantu kita menghargai upaya dalam bentuk sistem pendidikan yang kuat. Eksplorasi ini memberi pemahaman tentang evaluasi pendidikan di Indonesia dan visi masa depan. Tahun 1990-an menandai dimulainya tes standar di Indonesia, sebuah tonggak penting dalam sejarah pendidikan negara ini. Dengan diperkenalkannya ujian penghabisan, ujian nasional. Ujian ini menilai pemahaman siswa tentang kurikulum di akhir pendidikan formal mereka. Siswa diuji pada mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Ujian terutama terdiri dari pertanyaan esai. Diperkenalkannya ujian penghabisan, menandakan langkah penting menuju standarisasi pendidikan di seluruh Nusantara Indonesia. Namun, sistem awal ini juga menghadapi tantangan, terutama di daerah pedesaan dan terbelakang. Sumber daya dan infrastruktur yang terbatas menyulitkan administrasi dan penilaian tes standar di berbagai daerah. Tahun 1965 menjadi saksi pergeseran signifikan dalam sistem evaluasi pendidikan Indonesia, dengan diperkenalkannya ujian negara, menggantikan ujian penghabisan. Ini menandai era baru kontrol terpusat atas penilaian akademik. Pemerintah pusat berusaha untuk membakukan kualitas pendidikan di seluruh negeri, memastikan bahwa semua siswa dievaluasi pada platform yang sama. Ujian negara dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, memberikan kesempatan yang sama bagi siswa di seluruh negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman dan standarisasi dalam proses evaluasi. Pergeseran ke ujian negara juga membawa perubahan fokus ujian, menyelaraskan pendidikan dengan prioritas nasional. Ujian negara menekankan persatuan nasional dan tujuan pembangunan, menciptakan rasa tujuan bersama di antara siswa. Mata pelajaran seperti kewarganegaraan dan sejarah nasional dimasukkan untuk menanamkan rasa bangga nasional dan kesadaran sejarah. Pemerintah menggunakan pendidikan untuk menumbuhkan identitas nasional dan menanamkan nilai-nilai yang sejalan dengan agenda nasional. Bagian keempat, diperkenalkannya ujian sekolah pada tahun 1972 dan konsep tamat. Periode ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap pendidikan Indonesia. Diperkenalkannya ujian sekolah, atau ujian sekolah membawa tingkat standarisasi dan akuntabilitas baru pada sistem pendidikan. Konsep tamat, yang berarti selesai, diperkenalkan untuk menandakan selesainya pendidikan siswa di berbagai tingkatan. Ini adalah momen penting. Sangat distinkan sama menjadi verstopsimi, Stephenson Majgern. Bagian kelima, EBTA dan EBTANAS pada 1980-an tes standar berkembang. Tahun 1980-an terjadi evolusi tes standar di Indonesia dengan diterapkannya EBTA dan EBTANAS. Ujian ini dirancang untuk mengevaluasi kinerja akademik siswa pada skala nasional, memastikan standar pendidikan yang seragam di seluruh negeri. Kematangan tes standar ini memainkan peran penting dalam membentuk hasil dan kebijakan pendidikan yang mengikutinya. Bagian keenam, merangkul era digital, kebangkitan UMBK pada tahun 2015. Dengan munculnya teknologi, Indonesia memasuki era baru ujian digital yang dikenal dengan UNBK, atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Transisi ini menandai lompatan signifikan menuju modernisasi sistem pendidikan, menjadikan prosesnya lebih efisien dan mudah diakses. Kebangkitan UMBK mencerminkan komitmen negara untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan, mempersiapkan siswa untuk dunia digital yang berkembang pesat. Bagian ketujuh, Asesmen Nasional tahun 2021, pendekatan holistik untuk evaluasi pendidikan. Pada tahun 2021, Indonesia memperkenalkan Asesmen Nasional, atau Penilaian Nasional, yang bertujuan untuk memberikan evaluasi yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Pendekatan holistik ini tidak hanya berfokus pada kinerja akademis, tetapi juga pada pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan penting lainnya.
Asesmen nasional merupakan langkah signifikan menuju sistem pendidikan yang lebih seimbang dan inklusif, memastikan bahwa siswa siap menghadapi tantangan masa depan.